Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'amihi, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin amma ba'd. Anak-anakku yang Bapak cintai, yang Bapak banggakan, bertemu kembali dengan Pak Guru seperti biasa ya, jangan bosan-bosan ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga selalu dalam lindungannya. Amin, amin ya robbal alamin. Anak-anakku yang Bapak banggakan, pada pertemuan kali ini kita akan belajar hadis ya, yaitu bab 6, hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Nah, kita akan membahas ciri-ciri orang munafik ya. Nah, kalau kamu belum paham apa sih munafik itu, nah, nanti Bapak akan jelaskan ya. Namun sebelum itu, mari sama-sama ya kita berdoa kepada Allah dengan harapan kita diberikan kepahaman, diberikan ilmu yang berkah ya. Karena ilmu itu adalah milik Allah, maka kita harus sering-sering meminta ya kepada Allah. Baik, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak banggakan, sebelum Pak Guru menjelaskan hadis tentang ciri-ciri orang munafik ya, sebelum itu Bapak berpesan kepada kamu ya, perhatikan penjelasan Pak Guru, tuntaskan menonton video ini ya, sehingga kalian nanti akan paham insya Allah ya. Alhamdulillah ya. Baik, yang pertama kalian harus mengetahui tujuan dari kita belajar hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Apa saja sih tujuannya? Baik. Yang pertama, diharapkan kalian dapat menghafal hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Insya Allah, kalau kalian sering baca hadis ini, insya Allah hafal. Nah, ini yang diharapkan dari Pak Guru, kalian bisa menghafalnya ya, beserta nanti artinya. Yang kedua adalah diharapkan kalian dapat menerjemahkan isi kandungan hadis tentang ciri-ciri orang munafik ya. Berikutnya yang terakhir adalah diharapkan kalian dapat menjelaskan hadis tentang ciri-ciri orang munafik nih ya. Nah, ini yang paling penting. Paham ya? Alhamdulillah. Baik, Bapak awali dengan lafal hadis ya. Ciri-ciri orang munafik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqin salasun idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Rawahul Bukhari. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, jika berbicara ia berbohong. Yang kedua, jika berjanji ia mengingkari. Yang ketiga, dan jika diberi amanah ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari. Berikutnya kosakata. Yang pertama, ayatul munafiqin, artinya tanda-tanda orang munafik. Salasun,
Artinya ada 3. Idza haddasa artinya jika berbicara. Kadzaba suka berbohong. Wa idza wa'ada artinya dan apabila ia berjanji. Akhlafa artinya ia mengingkari. Wa idza tumina artinya dan jika diberi amanah atau diberi kepercayaan. Khona artinya berkhianat. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, ini beberapa kosakata dari hadis tersebut. Baik anak-anakku sekalian, penjelasan inti hadis, ciri-ciri orang munafik. Ya, apa sih munafik itu? Nah, ini Pak Guru mau jelaskan. Munafik artinya adalah orang yang antara lahir dan batinnya tidak sama. Kalau berbicara, ya dia manggut-manggut, ya baik-baik, tapi dalam hatinya bertolak. Nggak mau diperintah, ya selalu bertolak. Itu orang munafik. Jadi munafik itu adalah orang yang antara lahir dan batinnya tidak sama. Kemudian kemunafikan merupakan masalah hati yang tersembunyi. Kita nggak tahu itu orang itu dapat dipercaya atau tidak, ya, karena itu berbicara hati. Maka tidak seorang pun yang bisa memastikan seseorang itu munafik atau bukan. Meskipun tidak diketahui secara pasti, kemunafikan itu bisa diwaspadai oleh kita dari apa? Dari tanda-tandanya. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, menjelaskan bahwa tanda-tanda munafik itu ada 3. Tanda munafik yang pertama yaitu jika berbicara dia berbohong. Ini yang pertama, ya, tanda orang munafik yang pertama suka berbohong. Apa sih itu bohong? Bohong adalah mengatakan sesuatu yang tidak benar kepada orang lain. Ini adalah pengertian bohong. Bohong lawan kata dari apa ya? Ada yang tahu tidak? Oh, ada. Ada yang tahu katanya. Apa itu? Bohong lawan kata dari jujur. Kita berharap semua, ya, kita jujur, tidak suka berbohong. Jadi apabila tidak jujur kepada orang lain, maka dia termasuk bagian dari orang munafik. Itu yang pertama, ya. Kalau suka berbohong berarti kamu adalah orang munafik. Contohnya adalah berbohong dalam kehidupan sehari-hari, ya, berbohong dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kamu lagi nonton TV atau main game, ya, menjelang waktu sholat isya, kemudian mama kamu keluar dari kamarnya, ya, kemudian bilang ke kamu, "Dek, sudah sholat isya atau belum?" Tapi kamu jawab, "Sudah, mah." Karena kamu saking asiknya main game, akhirnya kamu bilang apa? Sudah. Padahal kamu belum melaksanakan sholat isya. Nah, ini adalah termasuk tanda-tanda orang munafik, ya. Apalagi
ketika orang tua meminta segera sholat, ya, bilangnya sudah, padahal belum sholat. Nah, ketika orang tua meminta kamu untuk belajar, kamu bilangnya sudah belajar, padahal belum belajar. Dek, udah belajar belum, Dek? Sudah dikerjakan belum tugasnya? Sudah, Ma. Nah, ini kalau kamu sudah bilang seperti itu, maka kamu termasuk orang munafik. Ini adalah beberapa contoh dari berbohong dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Selanjutnya adalah tanda munafik yang kedua, yaitu jika berjanji, ya, ia mengingkari. Seseorang terkadang suka membuat suatu perjanjian, ya. Iya, pasti manusia pasti sering melakukan perjanjian. Besok kalau saya berhasil, ya, nanti akan saya traktir. Nah, ini kan merupakan janji, ya. Pada kenyataannya ketika sudah berhasil malah tidak ditepati janjinya, ya. Seseorang terkadang suka membuat suatu perjanjian atau kesepakatan dengan orang lain. Namun, orang tersebut tidak menepati janjinya yang telah disepakati. Maka orang tersebut telah ingkar janji dan masuk dalam kategori ciri-ciri orang munafik, ya. Contohnya, nanti kalau saya berhasil, kamu akan saya traktir. Silakan mau makan apa saja gratis, ya. Namun pada kenyataannya ketika kamu sudah berhasil, ya, teman-teman kamu menagih janji, kamu melupakannya. Nah, ini termasuk kategori dari ciri-ciri orang munafik, ya. Kemudian tanda munafik yang ketiga, yaitu jika diberi kepercayaan atau diamanahkan, dia berkhianat, ya. Semakin sering dilakukan, semakin dekat dengan kemunafikan. Amanah bentuknya bisa bermacam-macam. Bisa jadi berupa pekerjaan atau kepemimpinan yang dipercaya kepadanya. Bahkan titipan barang dari orang lain agar dijaga atau dirahasiakan dari orang lain, ya, agar disimpan. Semua itu termasuk amanah. Maka marilah kita melakukan introspeksi diri atau mengoreksi diri kita agar tidak terjerumus dalam kemunafikan. Jika selama ini kita tidak jujur, kita suka ingkar janji, marilah kita bertaubat dan memperbaiki diri. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, ini saja penjelasan dari Pak Guru, ya. Pesan Pak Guru, tetap semangat belajar di rumah, selalu menggunakan masker, cuci tangan, ya, jaga jarak, ya. Ini cara kita untuk mencegah, menghindari COVID-19, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.